أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di salah satu bulan yang diharamkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pendidikan untuk kita semua agar betul-betul menjaga kehormatan sesama kita, tidak berbuat aniaya, banyak-banyak berbuat kebaikan. Nah, siapa-siapa yang menghormati, mengagungkan kehormatan Allah, itu akan membawa keadaan yang lebih baik baginya dan juga sebagai pertanda akan ketakwaan hatinya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih. Allah menetapkan 4 bulan sebagai bulan yang diharamkan, itu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Allah juga menetapkan sebahagian tempat di muka bumi ini tempat yang diharamkan Allah. Kota suci Mekah, kota suci Madinah, begitu pula kota suci Yerusalem. Pohon-pohonnya dilarang kita untuk mengganggunya, hewan-hewannya untuk melatih kita agar terbiasa menjaga diri kita dari kehormatan sesama kita. Nah, sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, mudah-mudahan waktu kita terisi dengan amalan-amalan soleh. Allah bantu untuk menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, pendengaran kita, tangan kita dari gangguan terhadap sesama kita. Keluar dari bulan-bulan yang diharamkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia-manusia yang berakhlak mulia, memiliki pekerti yang luhur. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan merenungkan bersama-sama beberapa ayat dari surat Yasin, dimulai dari ayat pertama. Mari bersama-sama kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء في إمام مبين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Surat Yasin yang kita baru saja baca merupakan salah satu surah yang diturunkan di kota suci Mekah, yang menjelaskan pokok-pokok dari agama kita, berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga menerangkan akan kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kita semuanya. Juga akan bukti kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada akhirnya menerangkan kepada kita akan bukti-bukti hari kebangkitan dan kembalinya kita di hari kemudian nanti menghadap ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal kita semua. Surah ini dimulai dengan 2 huruf. Yasin, huruf ya dan sin. Kalau kita membuka kamus bahasa Arab atau bertanya kepada orang-orang Arab yang menguasai bahasa Arab, apa makna Yasin dalam bahasa Arab? Mereka mengatakan, dalam bahasa Arab tidak ada kata Yasin. Begitu juga pembukaan surah yang lain Hamim. Kalau kita tanya kepada mereka, apa makna dari Hamim? Sesuai dengan apa yang dipergunakan oleh bangsa Arab. Mereka mengatakan bahwa 2 huruf ini tidak kami kenal dalam bahasa Arab. Walaupun 2 huruf merupakan 2 huruf yang digunakan untuk merangkai kata-kata bahasa Arab, tapi 2 huruf ini merupakan rangkaian langsung yang dirangkai oleh Allah untuk menunjukkan makna tertentu yang amat indah. Dikenal dengan huruful muqatta'ah. Terkadang dari 2 huruf seperti Yasin, Hamim, Taha. Terkadang dari 3 huruf Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Terkadang dari 4 huruf seperti Alif, Lam, Mim, Shad. Terkadang lebih banyak lagi seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad yang merupakan pembukaan dari surah Maryam. Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan ayat-ayat ini. Ada yang mengambil jalan pintas mengatakan ini merupakan huruf-huruf yang maknanya hanya diketahui oleh Allah. Lalu kita bertanya-tanya, memangnya Al-Quran untuk Allah, untuk kita? Untuk kita. Lalu apa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita?
Ada lagi yang mengatakan bahwa sebahagian huruf-huruf ini merupakan nama Nabi kita seperti Yasin, Toha, Hamim. Tapi kalau kita tanya pada mereka dalilnya apa? Mereka tidak mampu membawakan dalilnya. Lalu bagaimana huruf yang lebih banyak lagi seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad? Apakah ini nama-nama Nabi Muhammad? Jadi tidak ada sama sekali dalil yang kuat ke arah tersebut. Tetapi para ulama yang meresapi Al-Quran secara langsung, mereka menemukan antara huruf ini dengan Al-Quran terdapat kaitan yang amat erat. Karena setiap kali Allah menyebutkan huruf-huruf ini, selalu Allah menyebutkan Al-Quran. Alif lam mim, dzalikal kitab. Yasin wal Qur'anil Hakim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zikir juga kembali kepada Al-Quran. Begitu juga Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kita temukan huruf-huruf ini setelah itu menyebutkan Al-Quran. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Nah, para ulama tafsir di antara mereka Said Qutb rahimahullah dalam tafsirnya fi Bilal Al-Quran, beliau mengatakan bahwa huruf-huruf ini berisikan isyarat tantangan dari Allah kepada mereka yang meragukan Al-Quran datang dari sisi Allah. Kalau memang mereka ragu bahwa Al-Quran datang dari sisi Allah, silahkan mereka menandinginya. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab menggunakan huruf-huruf yang biasa mereka pergunakan. Di antaranya alif, lam, mim, yasin, taha, dan huruf-huruf yang serupa. Diturunkan dalam bahasa Arab menggunakan huruf-huruf mereka, silahkan tandingi Al-Quran kalau memang mereka meragukan Quran datang dari sisi Allah. Kalau seorang anak yatim yang tidak mengenal baca tulis sebelumnya mampu melahirkan sebuah kitab semacam ini, niscaya mereka orang-orang yang lebih maju dalam pendidikan bersama-sama akan mampu menghasilkan kitab yang lebih baik, paling tidak yang serupa. Tapi ternyata tantangan Allah tidak ada satupun yang menjawab dan tampil untuk menandinginya. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakan apabila kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan atas hamba kami, silahkan kalian tandingi dengan satu surah saja yang kalian buat untuk menandingi Al-Quran. Kalau kalian benar dalam tuduhan kalian, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mampu melakukan dan mustahil kalian akan mampu untuk melakukan, karena Quran dari ilmu Allah sedangkan ilmu manusia amat terbatas. Hati-hatilah kalian dari azab api neraka yang Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir. Dan Allah katakan pada mereka, kumpulkan bala bantuan kalian dari jin maupun manusia untuk bersama-sama menandingi Al-Quran. Ternyata tidak ada satupun yang mampu menandingi. Kenapa hadirin sekalian? Karena Quran ini kitab yang hidup. Kitab yang Allah turunkan, yang berlaku bimbingan petunjuknya sepanjang masa. Dan dia merupakan ruh di antara salah satu namanya. Dan juga nama yang lain Nur. Dan Allah juga berikan nama Syifa dan Rahmah yang tidak mungkin sama sekali dapat dilakukan manusia. Nah, saya berikan ilustrasi perumpamaan yang membuktikan hal tersebut. Manusia membuat berbagai macam patung yang terbuat dari tanah.
patung manusia, patung hewan-hewan seperti singa, harimau dan lain-lain sebagainya. Nah, bandingkan antara patung manusia dengan manusia yang diciptakan Allah dari tanah. Dengan harimau yang Allah ciptakan langsung dari tanah, yang berakal manusianya, yang dapat berpikir, yang dapat beraktivitas. Begitu pula kita saksikan hewan-hewan yang hidup semuanya diciptakan Allah dari sari pati tanah. Beda tidak antara patung ciptaan manusia dan manusia yang diciptakan Allah dan makhluk-makhluk hidup yang bermacam-macam. Padahal dari asal usul yang sama. Begitu pula Al-Quran. Walaupun dirangkai dalam bahasa Arab, dari kata-kata yang biasa mereka pergunakan, dari huruf yang biasa mereka pakai, tapi beda antara kitab yang datang dari sisi Allah dengan kitab hasil karya-karya manusia yang tidak luput dari kegelapan mereka, kebodohan mereka, kekurangan mereka. Ilmu manusia berkembang, sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Buktinya apa? Berbagai macam peralatan elektronik berkembang dengan pesat dari masa ke masa. Dulu kalau kita nonton televisi pada tahun 70-an aja, kita masih menggunakan televisi hitam putih. Kalau mau berwarna, kita gunakan kaca pewarna, ada yang warna oranye, ada yang berwarna coklat. Kelihatan warna hadirin sekalian, padahal tidak berwarna. Pada zaman itu kita masih nonton Bonanza, nonton film Voyage to the Bottom of the Sea, tentang kapal selam, masih amat sederhana. Efek-efeknya pun kaku. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang, perkembangan hadirin sekalian layar televisi dan efek-efek film ya, yang disaksikan jauh bedanya langit dan bumi. Betul dah hadirin sekalian? Begitu juga dulu kita menggunakan telepon dengan muter hadirin sekalian. Hubungi kantor telepon dulu, baru kita bisa komunikasi dengan yang bersangkutan, apalagi ke luar negeri. Kalau sekarang langsung bahkan bisa kita berbicara dengan teman kita di Amerika melalui WA, saling menatap muka. Melalui video call langsung kita bisa menyaksikan secara langsung wajah demi wajah. Dulu merupakan impian. Tapi bandingkan coba ciptaan Allah. Tubuh manusia, organ-organnya, semua sistem yang mengaturnya, kira-kira perlu nggak direvisi? Perlu nggak kira-kira? Jantung manusia sudah tidak relevan lagi, sudah tidak sesuai untuk masa kini. Mau diganti dengan jantung yang baru sesuai dengan penemuan manusia, ada yang mau nggak? Sekarang ini manusia hari ini sekalian tidak mampu untuk menggantikan jantung manusia dengan buatan mereka. Terpaksa mereka harus mengambil jantung. Jantung dari mana? Jantung orang lain yang hidup dengan transplantasi. Mata pun demikian. Perkembangan stem cell pun diambil dari tubuh manusia. Jadi walaupun penemuan-penemuan manusia berkembang, ternyata manusianya yang dulu sama sekarang sama, yang berkembang ilmu pengetahuannya. Dan penemuan-penemuan tersebut hasil karya manusia. Bukan komputer robot yang menciptakan manusia, tapi apa? Tapi Allah yang menciptakan manusia yang melahirkan produk-produk tersebut. Pesawat terbang komersial, pesawat tempurnya, begitu juga pesawat yang menerobos hadirin sekalian atmosfer ulang-aliknya, satelitnya, itu ciptaan manusia. Manusianya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkagum-kagum terhadap produk manusia, tapi kita lupa kepada Allah yang menciptakan semua ini. Innal insana la zalumun kafar, manusia benar-benar amat zalim, lagi kafar dan ingkar kepada Tuhannya. Ini pelajaran yang penting. Maka di saat kita menghadapi Quran, jangan sama seperti kita menghadapi buku Dale Carnegie ya, atau buku-buku karya manusia yang memberikan ujar-ujar hikmah. Beda dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran yang ilmunya pasti karena datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Jadi setelah Yasin ya, yang berisikan sindiran, tantangan dari Allah pada mereka yang meragukan Al-Quran, wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh dengan hikmah.
Kenapa? Karena yang menurunkan Allah Tuhan kita yang maha bijaksana. Di antara bukti kebijaksanaan Allah, diri kita. Sistem yang mengendalikan kita betul-betul menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka laminal mursalin, demi Quran yang penuh hikmah ini, sesungguhnya Quran di samping membuktikan kebenaran dirinya, juga sebagai saksi bukti bahwa engkau wahai Rasulullah benar-benar merupakan salah satu utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mukjizat Nabi Musa, hadirin sekalian, tidak kita jumpai saat ini. Nabi Isa yang menghidupkan yang telah mati juga itu berdasarkan keterangan Al-Quran. Kalau tidak ada keterangan Al-Quran, keterangan kitab suci, kita menganggap itu merupakan dongeng. Tapi kalau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, itu Quran yang ada di hadapan kita. Siapa yang meragukan kebenarannya, yang meragukan kebenaran Rasul, silahkan pelajari Al-Quran. Sungguh engkau benar wahai Rasulullah, dengan bukti kebenaran Al-Quran yang penuh hikmah, merupakan salah satu utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadirin sekalian disaksikan oleh para ilmuwan. Orang seperti Jeffrey Lang yang dikenal hadirin sekalian sebagai guru besar matematika di Kansas University, begitu dia membaca Al-Fatihah, dia resapi maknanya, dilanjutkan dengan alif lam mim, dzalikal kitab. Setelah meresapi beberapa ayat ini, dia mengatakan setiap ayat Al-Quran menjadi jawaban bagi pertanyaan yang selama ini berkecamuk dalam hati saya. Langsung dia tinggalkan kantornya, menuju masjid kampus di Amerika, menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tadinya dia berpindah-pindah dari agama ke agama mencari kebenaran. Hanya Islam yang tidak ingin dipelajari karena melihat perilaku orang Islam yang tidak baik. Yang bunuh-membunuh, yang saling menumpahkan darah, yang hidup tidak jujur, hingga beliau tidak tertarik. Tapi begitu menemukan Al-Quran, bukan salah Qurannya atau Islamnya, orang Islam yang tidak mengamalkan Islam. Sekarang beliau menjadi seorang yang menjawab tantangan-tantangan dan syubhat-syubhat yang ditujukan pada kaum muslimin. Dia yang tampil memberikan jawaban karena beliau beriman dengan dasar pengetahuan. Beliau pernah tinggal di Saudi Arabia. Bahkan beliau menghatamkan Sahih Bukhari dan Muslim berkali-kali. Begitu pula Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan hadis orang bisa mengatakan benar dan salah. Tapi Quran merupakan kitab suci yang tidak terdapat keraguan di dalamnya sedikit pun juga. Ini merupakan hadirin sekalian kesaksian Jeffrey Lang. Di antaranya bukunya Berjuang untuk Berserah Diri. Buku yang lainnya malaikat pun bisa bertanya, masa saya tidak bertanya. Kemudian buku yang lain apa? Yang terakhir ditulis, ya, di samping menceritakan pengalamannya mencari kebenaran, ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aku bertanya, maka aku beriman. Aku menghujat, mengajukan pertanyaan yang bermacam-macam kepada Islam, ternyata aku bertambah yakin akan kebenaran Islam. Di antaranya Maurice Bucaille, Roger Jarudi, tokoh-tokoh yang masuk ke dalam Islam dari orang-orang yang betul-betul telah mengarungi kehidupan dan termasuk orang-orang yang berilmu. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini Tanzilal Azizir Rahim, yang langsung diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Berarti jalan yang lurus maksudnya apa? Al-Quran. Engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus, dan jalan yang lurus ini langsung ditunjukkan dan diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberikan peringatan wahai Rasulullah kepada satu kaum yang ayah-ayahnya dan nenek moyangnya tidak pernah mendapatkan peringatan sebelumnya, oleh karena itu mereka dalam keadaan lalai.
Kalau umat Nasrani atau Bani Israel, dari nabi ke nabi jaraknya berdekatan, bahkan ada yang dipimpin dua nabi seperti Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman. Jaraknya berdekatan sampai nabi terakhir mereka Isa alaihi salatu wassalam. Sedangkan penduduk Mekah dari Nabi Ismail yang jaraknya begitu jauh, yang sebaya bersama Ishak putra Ibrahim, sampai kepada nabi kita tidak terdapat seorang pun nabi. Mereka hanya mengikuti sisa-sisa ajaran Ibrahim, maka tak heran kebanyakan dari mereka menyembah berhala karena mereka tidak mendapatkan peringatan sebelumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah jatuh ketetapan kami atas mereka atau atas kebanyakan mereka. Kenapa? Fahum la yu'minun. Karena mereka diberikan peringatan, diberikan petunjuk. Rasul juga datang membacakan ayat-ayat Allah, mereka menolak untuk beriman. Jadi telah jatuh ketetapan Allah, maksudnya hukum dan adabnya atas kebanyakan mereka, karena kebanyakan mereka menolak untuk beriman. Padahal bukti-bukti kebenaran telah disampaikan kepada mereka, bahkan mereka berupaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ayat ini hadirin sekalian berisikan isti'arah tamthiliyah atau tashbih tamthili yang amat indah. Allah ingin memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang menolak kebenaran disebabkan kesombongan dan keangkuhan hingga hatinya tidak dapat melihat kebenaran. Sesungguhnya kami telah meletakkan di leher mereka belenggu besi, pelat besi yang membuat akhirnya apa? Kepala mereka terangkat begini. Fahum muqmahun. Kami meletakkan belenggu besi di sini hingga menuju ke dagu mereka yang membuat kepala mereka tertengadah. Di hadapan mereka kami letakkan dinding. Begitu pula di belakang mereka. Dan di atas mereka kami tutup penutup yang menutupi mereka hingga mereka tidak dapat sama sekali untuk melihat. Ini gambaran orang yang sombong yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kesombongannya menutup matanya, menutup telinganya, menutup hatinya. Namanya isti'arah tamthiliyah. Ada yang secara langsung seperti innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini namanya uslub mubashir, secara langsung. Tapi kalau ini isti'arah tamthiliyah, menggambarkan orang yang sombong, yang angkuh, yang tertutup matanya dari kebenaran, menolak untuk menerima kebenaran, bagikan seorang yang ada belenggu di sini, mengangkat kepalanya menggambarkan kesombongannya, di depannya terdapat dinding, begitu pula di belakangnya, dan di atas tertutup hingga mereka tidak dapat melihat sama sekali. Oleh karena itu kelanjutannya wasawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang semacam ini wahai Rasulullah, bukan karena kamu tidak menjelaskan, bukan karena kamu kurang menerangkan, tapi sama saja bagi orang seperti ini, kamu peringatkan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Persoalannya sombong, mengikuti hawa nafsunya, hingga Allah bilang wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka ingkar pada ayat Allah padahal hatinya benar-benar yakin. Kenapa? Sombong. Nah, berkaitan dengan kesombongan ini hadirin sekalian, pernah saya ceritakan bahwa Abu Jahal sama Abu Sufyan ketika Rasulullah masih di Mekah, mereka sering menguping mendengarkan apa-apa yang dibacakan oleh siapa? Oleh Rasulullah dari Al-Quran.
Abu Jahal di pojok rumah, yang ini di pojok yang lain. Begitu mereka mendengarkan Al-Quran, air mata mereka berlinang-linang karena kebenaran yang mereka saksikan. Waktu mereka akan keluar, pulang, Abu Sufyan ketemu dengan Abu Jahal. Kelihatan mata mereka merah. Abu Sufyan ditanya oleh Abu Jahal, min aina aqbalta ya Abu Sufyan? Dijawab oleh Abu Sufyan, min haitsu aqbalta minhu ya Abul Hakam. Dari mana kamu datang? Dijawab, dari tempat kamu datang. Akhirnya Abu Jahal bilang sama Abu Sufyan, kalau orang-orang Quraisy melihat kita akan jadi fitnah buat mereka. Kita bersumpah berjanji besok tidak lagi datang mendengarkan Muhammad. Abu Jahal besok malamnya berpikir Abu Sufyan tidak akan datang. Abu Sufyan juga berpikir Abu Jahal tidak akan datang. Ternyata mereka sembunyi di tempat yang sama mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan yang menyentuh hati mereka. Begitu mereka berbalik ternyata bertemu kembali. Akhirnya dua-duanya bersepakat dengan nama Tuhan mereka Lat dan Uzza untuk tidak lagi menguping dan mendengarkan. Sebelumnya Abu Sufyan bilang, kenapa kamu tidak beriman kepada Muhammad? Dijawab oleh siapa? Oleh Abu Jahal, mentang-mentang dia saudara sepupu kamu. Karena Rasulullah sama Abu Sufyan sepupu, kakeknya sama hari sekalian. Abu Jahal mengatakan apa? Coba kau fikirkan. Apa kurangnya kita Bani Makhzum dari Bani Hashim? Mereka menjamu jamaah haji, menyembelih, menyediakan minuman. Kita melakukan hal yang sama. Tapi kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada seorang yatim dari yatama Bani Hashim? Karena masalah cemburu hadirin sekalian. Ini syaitan luar biasa. Karena cemburu, Qabil bisa membunuh saudaranya yang bernama Habil. Betul nggak? Padahal ayah mereka Nabi dan Rasul. Anak sekandung ditega untuk membunuh saudaranya hanya karena kecemburuan dan kedengkian. Iblis menolak untuk sujud pada Adam karena apa? Kedengkian dan kesombongan. Nah, anak cucu iblis juga yang sama seperti ini menolak kebenaran karena dengki dan iri. Akhirnya diumpamakan bagikan seorang yang diletakkan belenggu di lehernya, dari hadapannya terdapat dinding, di belakang dinding, dan atasnya dalam keadaan tertutup hingga tidak mampu melihat. Baik kau berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan pernah beriman. Lalu siapa yang akan beriman ya Allah? Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang yang akan menerima peringatan kamu wahai Rasulullah, yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah walaupun tidak terdapat manusia. Dalam kesendiriannya, ay halata kaunihi ghaiban anin nas, walaupun jauh dari mata manusia, dia takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Bukan takut dari kezaliman Allah, takut dari dosa-dosa dan perbuatannya. Karena Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib, yang siap mengikuti peringatan karena melihat kebenaran dan takut kepada Allah walaupun jauh dari mata manusia. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang semacam ini sampaikan kabar gembira baginya dengan ampunan dari Allah dan ganjaran yang amat mulia. Oleh karena itu dalam suratul Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, dalam kesendirian, tidak ada manusia yang melihat dirinya, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Nah, penutup dari surah ini, penutup dari ayat-ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami akan menghidupkan mereka-mereka yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat semua perbuatan yang mereka langsung lakukan, wa atharahum, dan bekas-bekas dari peninggalan mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab atau induk kitab
yang akan menerangkan, menjelaskan segala-galanya baik ataupun buruk. Kalau menulis apa yang kita lakukan langsung, kita faham hal ini. Lalu wa atharahu maksudnya apa? Athar di sini hadirin sekalian, sebagian orang mengatakan langkah-langkah dia ke masjid. Sebetulnya maknanya lebih luas. Ada yang langsung dilakukan manusia, tapi ada bekas-bekas peninggalannya. Dia bangun masjid, dia mendidik seseorang, anak tersebut berbuat kebajikan, turun-menurun, selagi kebaikan tersebut masih tetap mengalir, dia menerima saham. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Tiap ada orang beriman pada Allah, dia menerima saham dari apa-apa yang beliau sampaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, lalu berkembang kebaikan tersebut, beranak pinang, maka semua hadirin sekalian yang dilakukan kebaikan dengan sebab yang kita lakukan, kita menerima sahamnya. Bukan hanya saham dalam bisnis saja hadirin sekalian, tapi Allah kasih setiap orang yang melakukan kebaikan, kebaikannya berkembang biak, beranak pinang, dia akan mendapatkan kebaikan tersebut selagi kebaikan tersebut masih dikerjakan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Siapa yang memberikan contoh yang baik, peninggalan yang baik, maka dia akan menerima ganjarannya dan ganjaran orang-orang yang melakukan setelah dia kembali kepada Allah. Tapi sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Kalau dia memberikan contoh keburukan, katakan dia buka diskotik, dia buka bar, dia meninggal dunia, maka selagi diskotik itu masih apa? Masih terbuka, membuka dirinya untuk melakukan kemaksiatan, dia mendapatkan saham dari setiap orang yang bermaksiat akibat dari perbuatannya. Jadi orang yang beriman paling beruntung, amal-amal kebaikan yang terus mengalir akan mengalirkan saham buat dirinya. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, mencatat apa yang mereka lakukan secara langsung dan bekas-bekas peninggalan mereka. Dari kebaikan-kebaikan yang mengalir, begitu juga keburukan-keburukan efek dari perbuatan mereka. Segala sesuatu, semua kami kumpulkan dalam kitab induk yang akan membeberkan semua perbuatannya. Setiap kali dia melihat kebaikan, dia penuh kebahagiaan, kegembiraan. Tiap kali melihat keburukan, dia akan bersedih dan berharap dia terpisah antara keburukan tersebut. Ma bainal masyriqi wal maghrib. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Ketika setiap orang akan menjumpai amal yang pernah diperbuatkan baik maupun buruk, ketika menjumpai yang buruk, dia berharap antara dia dan keburukan tersebut dipisahkan oleh jarak yang amat jauh. Allah peringatkan kalian akan saat kalian dipanggil menghadap ke hadapan Allah, dihisab di hadapannya, dan di sana keadilan ditegakkan. Begitu juga azabnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan dari surat Yasin yang sering kita baca ini dapat kita renungkan sama-sama. Ayat yang begitu indah, mengetuk hati kita. Iramanya juga kalau dibaca dengan indah akan memberikan hiburan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.